Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga pula Allah memberikan istiqomah dalam setiap kehidupan kita ketika melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu lebih mudah daripada menjaganya setiap waktu, setiap saatnya. Karena hati kita terbolak-balik setiap waktunya, berputar setiap saatnya di antara jari jemarinya Allah. Makanya tidak ada doa yang paling sering dipanjatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali doa memohon kepada Allah supaya beliau diberikan hati yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepadanya, dan menghambakan diri kepada Allah. Inilah pula yang menjadi pegangan untuk kita. Kita mengharapkan afiat, kita mengharapkan kesehatan, kita mengharapkan keberkahan, dan yang terpenting pula yaitu adalah kita diberikan sikap istiqomah di dalam melakukan ketaatan, istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam melahirkan resolusi baik pada tahun-tahun yang kita akan datangi, istiqomah di dalam kita melakukan ketaatan. Dan inilah bentuk karomah yang paling besar. Ada mukjizat, ada karomah. Karomah itu kepada selain para nabi. Dulu saya menyangka karomah yang paling besar itu sebagaimana karomah-karomah yang sering kita dengar. Karomah melewati lautan, melewati sungai tanpa tenggelam dan tanpa basah, ataupun karomah-karomah yang sering kita dengar dari orang tua kita. Tapi ternyata memang itu karomah bagi orang-orang yang sholih. Tapi a'dhamul karomah, ternyata karomah yang paling besar itu apa? Luzumul istiqomah. Kalau ada orang diberikan sikap istiqomah di dalam lembaran hari-harinya di dalam ketaatan, berarti dia telah mendapatkan karomah yang paling besar. Karena orang yang beriman, lalu istiqomah di dalam imannya, mereka itu adalah wali-walinya Allah di atas muka bumi. Semoga kita selalu mendapatkan hangatnya istiqomah pada perjalanan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa, kita bertemu kembali pada Taman Ilmu, dan sesungguhnya kita bersyukur. Tentunya syukur kita tidak menunggu ketika profit kita bertambah. Syukur kita tidak perlu menunggu ketika rumah kita bertambah luas. Syukur kita tidak perlu menunggu ketika mobil kita bertambah. Karena syukur bagi kalangan materialisme, hambanya dunia, syukur itu baru diberikan ketika bertambahnya karunia ataupun sandang, papan, dan pangan yang dia peroleh dan dia dapatkan. Orang semacam ini biasanya baru bersyukur kalau ekspektasinya, keinginannya dia dapatkan dan terwujud. Barulah dia bersyukur. Kalau semua itu, ekspektasi dan keinginan dia tidak terwujud, maka dia tidak ada hajat untuk bersyukur. Tentunya bukan syukur ini yang menjadi konsep syukur kita. Syukur yang kedua adalah syukurnya orang yang beriman. Orang yang bersyukur itu, orang yang beriman adalah orang yang bersyukur setiap waktu, setiap saatnya. Tidak terpengaruh apakah rumahnya bertambah luas ataukah tidak. Tidak terpengaruh apakah mobilnya atau bertambah ataukah tidak. Setiap apapun kondisi dan keadaan, dia selalu mampu menghadirkan setiap makna yang menjadikan dia bersyukur. Dan syukur itu mampu memberikan keberkahan dalam setiap karunia yang kita peroleh dan kita dapatkan. Banyak sekali karunia, tetapi belum tentu setiap karunia yang ada pada kehidupan kita berbarengan dan beriringan dengan keberkahan. Contoh, para ulama menyampaikan, kalau kita punya barang, sandang, papan, dan pangan, dan kita memiliki banyak barang di dalam rumah kita, fungsinya sama, tapi barang itu menganggur. Tidak kita gunakan dalam urusan akhirat dan tidak pula kita gunakan pada urusan yang mubah pada dunia. Maka barang itu hanya numpuk-numpuk. Kita tidak bisa memberi kepada orang lain, kita juga tidak bisa menghadiahkan, kita juga tidak tega untuk membuang. Dan barang itu teronggok-onggok, tertumpuk-tumpuk di dalam rumah kita. Maka para ulama menyampaikan barang-barang yang kita peroleh, kita beli, kita dapatkan, tetapi ternyata barang itu tidak bisa difungsikan sebagaimana fungsinya dan hanya menjadi tumpukan di dalam rumah kita, dan akhirnya kita merasa terbebani setiap waktunya, maka bisa jadi mungkin itu karunia tetapi tidak ada keberkahan pada barang-barang itu ketika barang itu tidak menjalankan fungsinya untuk membantu urusan akhirat ataupun urusan dunia kita. Inilah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu bukan hanya hilangnya barang, tapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya keberkahan barang itu. Itu lebih kuat kita khawatirkan.
Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul akhirnya paham kenapa kita bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita, supaya setiap karunia-karunia yang kita peroleh dari Allah berubah menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan kita, mampu kita fungsikan, mampu kita manfaatkan pada perkara-perkara kebaikan dalam kehidupan kita, supaya perkara-perkara itu bermanfaat dan meringankan beban kita dalam kehidupan di akhirat kelak nanti. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Semoga setiap karunia-karunia yang ada dalam kehidupan kita selalu tergunakan di jalan Allah, ataupun tergunakan pada perkara mubah dalam konteks kehidupan di dunia. Makanya Ibu dan Bapak notaris, Bapak dan Ibu apakah tahu Umar bin Khattab itu kalau memiliki barang, maka setiap barang yang beliau miliki, setiap barang yang beliau dapatkan, selalu ditulis dengan kata mahbusun fisabilillah. Mahbusun fisabilillah itu tertawan dan tergunakan hanya di jalan Allah. Kenapa tulisan itu dibuat sama Umar bin Khattab di setiap barang yang beliau miliki? Untuk mengingatkan beliau supaya barang-barang itu dipakai dalam kerangka mendekatkan kepada Allah. Maka ini pula yang menjadikan kita mengkaitkan pada kehidupan kita. Semoga setiap barang yang kita miliki, setiap benda yang kita miliki, pada dasarnya kita meniru apa yang kita ilhami dan kita inspirasi dari kehidupan Umar bin Khattab. Semoga handphone kita, rumah kita, gadget kita, mobil kita adalah barang-barang yang menjadi mahbusun fisabilillah, tertawan dan tergunakan hanya di jalan Allah. Banyaklah bersyukur supaya barang-barang yang kita miliki tidak memberatkan hisab kita. Barang itu tergunakan hanya di jalan Allah, dan Allah yang mampu menjadikan semua itu terwujud pada kehidupan kita. Kepada Allah kita berharap dan kepadanya kita mengharapkan pertolongan dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan kajian kita, yaitu membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham, kita mengerti bahwasanya cinta apapun itu, baik itu kepada Khalik ataupun kepada makhluk, cinta itu melahirkan setidaknya 3. Melahirkan kewajiban, melahirkan komitmen dan konsekuensi yang harus dipikul setiap orang yang telah menetapkan rasa cinta pada kehidupan mereka. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan terikat dalam bentuk pernikahan, lalu mereka mengaku saling mencintai, maka tentunya ada 3. Setidaknya yang dibebankan dan dipikulkan kepada mereka yang telah jatuh cinta dan mengikat di dalam pernikahan. Ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi dari seorang laki-laki ketika telah jatuh cinta kepada istri, dan sebaliknya ketika istri telah jatuh cinta kepada sang suami. Kalau ada orang ketika mereka telah jatuh cinta, ternyata ketika mereka telah jatuh cinta lalu tidak mau mengambil kewajiban, tidak mau memikul komitmen, dan tidak mau untuk melaksanakan atau tidak mau menghadapi konsekuensi, makanya cintanya itu menjadi cinta yang palsu, cinta yang sifatnya rekayasa. Cinta yang murni adalah cinta yang menjadikan setiap orang yang jatuh cinta dan mengharapkan cinta, mereka telah mempersiapkan diri, kewajibannya apa, komitmennya apa, dan dia siap menghadapi konsekuensi apapun yang dia peroleh pada apa yang dia rasakan ketika telah jatuh cinta. Coba kalau kita lihat ada seorang suami mengatakan cinta sama istrinya, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Dia tidak berkomitmen untuk mendidik istrinya. Dan dia tidak siap dengan konsekuensi amanah tanggung jawab yang semakin menumpuk ketika menikah kepada seorang wanita. Maka mungkin wanita itu tidak akan betah, tidak akan nyaman berada di samping sisi seorang laki-laki yang hanya pandai mengucapkan kata cinta tetapi tidak mengambil 3 resiko: komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Sama pula ada seorang perempuan dia mengatakan cinta kepada suaminya, tapi dia tidak melaksanakan komitmen untuk khidmah. Dia tidak melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suaminya, dan dia tidak mau mengambil konsekuensi dan menghadapi konsekuensi untuk terus membersamai suaminya apapun kondisi yang terjadi pada kehidupan keluarga mereka. Walaupun istrinya pandai merangkai puisi dan kata-katanya puitis,
tentang masalah cinta, tentunya suaminya akan meragukan cinta dari istrinya. Karena memang cinta itu beriringan dengan komitmen, kewajiban, dan konsekuensi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.